Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Nastiti. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD. Materinya adalah pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sudah siap ya? Nah, jangan lupa berdoa. Oke, yang pertama adalah faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Nah, tahukah kalian bahwa ada 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI? Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Apakah itu? Coba tebak. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua adalah Pancasila. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga faktor ini. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir setelah melihat adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia. Pada waktu itu, rakyat Indonesia berjuang hanya mementingkan daerahnya saja, sehingga kaum penjajah sangat mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Sumpah Pemuda, perpecahan tersebut diubah menjadi persatuan dan kesatuan. Lalu, Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan rela meninggalkan identitas kesukuannya diganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda dalam Kongres Pemuda II yang digelar di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Begini isi dari Sumpah Pemuda. Pada waktu kelas 3, anak-anak sudah mempelajarinya kan? Mari kita baca bersama-sama ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, dari 3 hal ini, anak-anak harus mari kita ingat-ingat bersama-sama bahwa yang pertama di sini adalah tumpah darah, yaitu jika bertumpah darah berarti di mana? Di tanah air Indonesia. Lalu yang kedua adalah bangsa, ya, berbangsa, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga bahasa persatuan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda ini terkandung nilai utama, ya, seperti yang Bu Nana review tadi, yaitu 1. Nusa, yaitu tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yaitu Indonesia. Nah, nilai inilah yang dapat memperkokoh keutuhan NKRI. Anak-anak masih ingat kan tentunya ketika kita membahas tentang 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa. Ini juga diabadikan gitu ya dalam sebuah lagu nasional. Lagu apakah itu? Masih ingat ya? Iya, lagu 1 Nusa, 1 Bangsa. Ya, jadi lagu tersebut berkaitan erat dengan Sumpah Pemuda yang mana merupakan faktor pertama yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Berikutnya mari kita ke faktor yang kedua. Masih ingat ya? Apa? Iya, faktor keduanya adalah Pancasila. Pancasila, seperti yang kita telah ketahui, adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini mengandung bermacam-macam nilai yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Di mana nilai-nilai Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah berpegang teguh pada Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa. Nah,
Mengapa sih Pancasila ini dapat mempersatukan dan memperkokoh keutuhan NKRI? Tentunya kita harus tahu dong, mengapa kalau tadi Sumpah Pemuda menjadi apa? Di dalam Sumpah Pemuda terkandung makna, ya, ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang pasti itu akan memperkokoh keutuhan NKRI. Lah, sedangkan Pancasila ini kenapa, Bu? Ya, kita lihat ya. Karena apa? Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal. Apa itu universal? Menyeluruh, ya. Keutuhan NKRI akan tetap terjaga jika semua rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menyeluruh dalam artian dapat digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik itu dari suku manapun, ya, suku Jawa, suku Madura, suku Batak. Nah, itu tetap bisa menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Itu yang dapat mereka junjung untuk apa? Untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jika semua rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pasti Indonesia akan dapat terjaga keutuhannya. Kita Bunda akan ambil contoh satu sila saja, yaitu sila Persatuan Indonesia. Jika anak-anak contohnya adalah ketika anak-anak bergotong royong, ya, bergotong royong untuk melakukan piket kelas. Nah, kalau anak-anak melakukannya secara sendiri, pasti akan lama kan selesainya. Nah, jika anak-anak melakukan bersama-sama, itu bersatu, ya. Nah, ketika bersatu itulah, ya, kita sama saja dengan menjaga keutuhan negara kita. Itu adalah hal kecil yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar, ya. Oke, selanjutnya kita ke faktor yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih, Bu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan, ya, semboyan dari negara kita yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inti dari semboyan ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Semboyan ini telah ada loh sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, ya anak-anak, tentunya kita tahu bahwa negara Indonesia ini penuh dengan perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, ya. Tapi ternyata dapat dipersatukan dalam sebuah negara, dalam sebuah naungan negara, yaitu negara Indonesia. Nah, maka dari itu semboyannya menggunakan Bhinneka Tunggal Ika ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Siapa sih sebenarnya yang mendorong adanya semboyan ini, ya? Semboyan ini, ya, ternyata mendorong Mahapatih Gajah Mada yang saat itu menjadi patih dari Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, hal ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya bersatunya, ya, bangsa Indonesia dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini telah diwariskan kepada rakyat Indonesia. Semboyan tersebut menjadi alat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh kesatuan Republik Indonesia ini. Itu ya, karena di sini itu tadi melalui semboyan ini kita diingatkan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetaplah satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, yaitu tanah air Indonesia, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap berpegang teguh pada Pancasila.
Jika 3 hal ini kita lakukan, tentu saja akan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya arti pentingnya keutuhan NKRI. Keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan negara tersebut dalam menjaga keutuhan negaranya. Nah, begitu juga dengan proses pembangunan di Indonesia, sangat memerlukan keutuhan negara yang di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Kalau misalkan negara kita terpecah belah, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar, anak-anak ya. Nah, ini arti pentingnya keutuhan NKRI ini juga dikaitkan dengan globalisasi, anak-anak. Tahukah kalian globalisasi itu apa? Ya, dalam era globalisasi ini, batas-batas negara itu seolah-olah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Contohnya nih, seperti yang sekarang lagi ngetren, ya, budaya-budaya dari negeri seberang, seperti dari negara Amerika atau negara Korea yang sekarang lagi banyak digandrungi oleh anak-anak, ya, Korean pop atau K-pop. Nah, seperti itu bisa dengan mudah masuk ke negara kita. Itu yang disebut dengan globalisasi, seolah-olah tidak ada batasan, gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang cukup menggunakan HP bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di dunia lain, bukan di dunia lain, di negara lain, gitu ya. Nah, lalu kenapa, Bu? Nah, ini ada dampaknya, anak-anak. Dampak itu pengaruh ya gitu. Pengaruh positifnya apa? Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Nah, dampak positifnya di bidang ilmu pengetahuan. Misalkan anak-anak diberikan ingin mengetahui begitu ya, ingin mengetahui berita yang terjadi di belahan bumi bagian Eropa. Sekarang ada World Cup misalkan seperti itu. Anak-anak bisa langsung tahu kan, pada saat itu bahkan bisa live gitu. Ini adalah pengaruh atau dampak positif gitu ya dari adanya globalisasi. Tapi seperti halnya dengan pedang ya atau pisau, di mana ada yang tumpul, ada juga yang tajam. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Negatifnya adalah menurunnya kualitas moral siswa. Moral itu kita sudah mempelajarinya di bab sebelumnya ya, tergerusnya kebudayaan lokal dan munculnya tradisi serba cepat atau maunya serba instan. Ini anak-anak, ini dampak negatif dari adanya globalisasi, sehingga misalkan kita terlalu sering meniru apa yang terjadi di luar ya. Contoh yang paling sederhana adalah cara berpakaian gitu. Cara berpakaian kita orang-orang dari bangsa Indonesia yang dulunya memang menjaga kesopanan, tidak mengumbar aurat. Nah, itu akan menjadi tergerus jika kita terus-menerus mengidolakan ya atau menjadikan daerah lain atau negara lain untuk sebagai kiblat kita gitu, sebagai acuan kita dalam berpakaian. Misalkan kita lebih suka, oh artis-artis dari negara tersebut, negara lain ini ternyata kelihatan cantik ketika menggunakan pakaian yang mini. Akhirnya kalian mencoba untuk menirunya. Akhirnya menjadilah kebiasaan. Inilah salah satu contoh dari dampak negatif globalisasi. Baik, kemudian keutuhan NKRI ini sangat dibutuhkan untuk menangkal dampak negatif globalisasi tersebut. Kita harus bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nilai-nilainya kita junjung dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Jika kita tercerai-berai, kita akan sulit menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Bu Nana terkait pentingnya keutuhan NKRI. Anak-anak, selanjutnya akan ada
soal ya, latihan soal terkait materi ini, nanti silakan ditonton pada video berikutnya. Sekian anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.